Saat dua entitas dewa saling menatap, dimensi ikut bergetar. Di tengah kehampaan kosmik yang tak bertepi, sebuah ketenangan aneh tiba-tiba menyelimuti semesta. Bires, sang dewa kehancuran dari semesta ketujuh, terdiam. Indra dewanya merasakan getaran energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukanlah aura seorang petarung, bukan pula kekuatan yang bisa diukur dengan angka. Ini adalah kehadiran sebuah eksistensi yang begitu agung hingga mampu membuat realitas itu sendiri membungkuk. Di hadapannya, tanpa suara, tanpa gerakan dramatis, berdiri Shibai Otsutsuki, sosok yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos, dewa dari para dewa klan Otsutsuki, kini nyata. Bires, yang terbiasa menjadi puncak rantai makanan kosmik, merasakan sesuatu yang langka baginya. Rasa penasaran yang bercampur dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Matanya yang tajam menatap Shibai, mencoba membaca kekuatan yang tak terlukiskan itu. Tidak ada niat melenyapkan yang terpancar dari Shibai, hanya ketenangan mutlak. Seolah ia adalah bagian dari alam semesta itu sendiri, bukan penghuninya. Pertemuan ini bukan tentang siapa yang akan melepaskan pukulan pertama. Ini adalah adu konsep. Pertarungan antara kehancuran dan transendensi. Shibai, dengan mata rinnegan emasnya, memandang Bires bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sebuah fenomena alam, sama seperti ia memandang bintang yang lahir atau galaksi yang mati. Baginya, Bires adalah agen keseimbangan, sebuah alat kosmik. Sementara itu, bagi Bires, Shibai adalah anomali, sebuah variabel yang tak ada dalam perhitungannya tentang alam semesta. Kekuatan Hakai milik Bires yang mampu menghapus eksistensi apapun dari realitas. Mungkin akan bertemu batasnya di hadapan sosok yang telah melampaui konsep eksistensi itu sendiri. Mari kita bedah kekuatan keduanya. Bires memiliki kekuatan Hakai, kemampuan untuk menghapus apapun, baik itu materi, roh, bahkan konsep abstrak sekalipun. Whis pernah berkata bahwa Bires, jika serius, bisa menghancurkan seluruh semesta ketujuh. Kekuatan fisiknya berada di level yang tak terbayangkan, mampu menetralkan energi dan menghancurkan planet hanya dengan sentuhan jarinya. Kecepatannya melampaui cahaya, memungkinkannya bergerak melintasi galaksi dalam sekejap. Insting bertarungnya Ultra Instinct memberinya kemampuan untuk bereaksi secara sempurna tanpa perlu berpikir. Bires adalah definisi dari kekuatan absolut yang destruktif. Di sisi lain, Shibai Otsutsuki adalah sesuatu yang berbeda. Kekuatannya tidak lagi disebut sebagai jurus atau teknik, melainkan shinjutsu atau teknik dewa. Ini bukanlah ninjutsu atau senjutsu. Shinjutsu adalah manifestasi dari kehendak murninya. Dia bisa menciptakan fenomena apapun yang ia inginkan hanya dengan memikirkannya. Amado menggambarkannya sebagai sosok yang telah berevolusi berkali-kali, membuang tubuh fisiknya untuk naik ke dimensi yang lebih tinggi. Kekuatannya seperti Daikokuten untuk menyimpan objek dalam dimensi saku tanpa batas waktu, atau kemampuan untuk terbang dan tak terlihat, hanyalah sebagian kecil dari apa yang bisa ia lakukan. Kekuatan sejatinya, omnipotence, memungkinkan dia untuk menulis ulang realitas sesuai kehendaknya. Sekarang bayangkan, apa yang terjadi jika Hakai milik Bires bertemu dengan omnipotence milik Shibai. Hakai adalah energi penghapusan total, sementara omnipotence adalah kemampuan untuk menulis ulang segalanya. Ini seperti pertanyaan abadi. Apa yang terjadi jika kekuatan yang tak terhentikan bertemu dengan objek yang tak tergoyahkan? Mungkinkah Hakai mampu menghapus Shibai? Atau mungkinkah Shibai, dengan kehendaknya, bisa menulis ulang konsep Hakai itu sendiri, membuatnya tidak pernah ada atau mengubah fungsinya? Pertarungan mereka tidak akan terjadi di alam fisik seperti yang kita kenal. Tidak akan ada ledakan planet atau kehancuran galaksi. Pertarungan mereka akan terjadi di level konseptual. Saat Bires mengaktifkan Hakai, mungkin Shibai hanya akan memandangnya, dan dengan satu pikiran, realitas di sekitar Bires berubah. Mungkin tiba-tiba Bires lupa cara menggunakan Hakai, atau mungkin energi Hakai itu sendiri berubah menjadi kelopak bunga yang indah. Sebaliknya, mungkin aura kehancuran murni dari Bires begitu kuat hingga mampu mengganggu koneksi Shibai dengan realitas, menciptakan celah di dalam kemahakuasaannya. Kita juga harus mempertimbangkan hierarki dewa
Di kedua alam semesta, Beerus adalah dewa kehancuran. Posisinya berada di bawah Grand Priest dan Zeno. Zeno sendiri memiliki kemampuan untuk menghapus seluruh alam semesta dalam sekejap. Apakah kekuatan Zeno setara dengan omnipotent Shibai? Sulit untuk dikatakan. Zeno adalah penguasa absolut dari 12 semesta Dragon Ball. Sementara Shibai adalah entitas yang telah melampaui konsep kehidupan dan kematian di dunianya sendiri. Bisa jadi, keduanya adalah manifestasi dari kekuatan tertinggi di masing-masing realitas mereka. Pertemuan Beerus dan Shibai mungkin tidak akan berakhir dengan kemenangan atau kekalahan. Mungkin ini akan berakhir dengan sebuah pemahaman. Beerus akan menyadari bahwa ada level kekuatan yang bahkan melampaui kehancuran, yaitu penciptaan dan penulisan ulang realitas itu sendiri. Sementara Shibai mungkin akan melihat Beerus sebagai bagian penting dari siklus kosmik yang ia amati, sebuah kekuatan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Yang satu menghapus halaman, yang lain menulis cerita baru di atasnya. Jika kita harus berspekulasi, skenario paling logis adalah pertarungan ini tidak akan pernah selesai. Setiap serangan Beerus akan dijawab oleh Shibai dengan perubahan realitas. Setiap upaya Shibai untuk mendominasi akan dihadapi oleh insting ultra dan kekuatan destruktif Beerus yang murni. Mereka akan terjebak dalam tarian abadi. Sebuah paradoks kekuatan di mana tidak ada yang bisa benar-benar menang. Dimensi di sekitar mereka akan bergetar, terdistorsi, dan ditulis ulang berkali-kali dalam sekejap. Menciptakan sebuah simfoni kehancuran dan penciptaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehadiran Whis juga menjadi faktor penting. Sebagai seorang malaikat, Whis terikat oleh hukum untuk tetap netral. Namun, dia memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang alam semesta dibandingkan Beerus. Mungkin Whis akan menjadi penengah, menjelaskan kepada Beerus bahwa Shibai bukanlah ancaman yang harus dihancurkan, melainkan sebuah fenomena alam yang harus dihormati. Atau mungkin, justru Whis yang akan terkejut melihat kekuatan Shibai, menyadari bahwa ada entitas di luar yurisdiksi Zeno sekalipun. Pada akhirnya pertemuan antara Beerus dan Shibai Otsutsuki bukanlah tentang siapa yang lebih kuat. Ini adalah tentang perbenturan dua filosofi kosmik. Dunia Dragon Ball yang berpusat pada kekuatan, pertumbuhan, dan batas yang terus-menerus dilampaui. Bertemu dengan dunia Naruto dan Boruto yang mengeksplorasi takdir, kehendak, dan transendensi. Ini adalah pertanyaan yang menguji imajinasi kita. Apa yang terjadi ketika kekuatan untuk menghancurkan segalanya bertemu dengan kekuatan untuk menciptakan segalanya? Jawabannya mungkin tidak terletak pada ledakan, tetapi pada keheningan yang mengikuti setelahnya. Sebuah keheningan yang menandakan terciptanya sebuah keseimbangan baru, atau mungkin awal dari sebuah realitas yang sama sekali baru. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan unggul dalam pertarungan konseptual ini? Apakah kekuatan Hakai milik Beerus cukup untuk menghadapi omnipotent Shibai? Atau apakah Shibai akan menganggap Beerus hanya sebagai bagian kecil dari rencananya yang agung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan channel ini untuk lebih banyak pembahasan lintas dunia anime seperti ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.